Selanjutnya, peneliti wajib merumuskan masalah penelitian yang diekspresikan dalam bentuk pernyataan. Ini tolong jadi perhatian, Bapak Ibu Guru. Sebab rumusan masalah itu wujudnya adalah pernyataan, statement, bukan pertanyaan. Kan pernyataan, pertanyaan, kan cuma bolak-balik tuh tak sama nyanya ya. Nah, tapi beda artinya gitu, beda arti. Nah, jadi rumusan masalah itu wujudnya adalah pernyataan atau statement. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini bagian terpenting soalnya dalam sebuah penelitian, merumuskan masalah. Ini soul-nya ya Pak ya? Iya, jiwanya. ini core-nya ya. Apakah kata banyak ahli, kalau rumusan masalah sudah dapat dinyatakan dengan baik dan benar, sebetulnya 90% riset selesai. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Ada yang mau bertanya terkait yang baru saja Pak Budi sampaikan tentang rumusan masalah? Itu luar biasa tuh pernyataan beliau. Kalau rumusan masalah ini bisa dinyatakan ya, didapatkan, kemudian dinyatakan dengan benar dan tepat, itu udah sangat signifikan Pak ya, menjadi porsi terbesar yang akan mengarahkan gitu, membawa project research ini tuh akan sukses, akan mencapai betul. Karena saya seringkali juga melihat laporan-laporan di berbagai kementerian itu sebetulnya sedih. Karena apa? Karena itu kan dibiayai oleh uang rakyat ya. Tapi hasilnya tuh, aduh, saya bilang bagusan siswanya Bu Karolina deh meneliti. Benar. Saya bukan bagusan siswa-siswa jebolan siswa SD. Dengan siswa SD betul lah. Karena masalahnya kemana, kesimpulannya kemana tuh, aduh. Makanya lihat kebijakan kita. Kan GIGO Bapak Ibu ya, GIGO. Garbage in, garbage out. Itu sedih ya. Oke, jadi apakah ada yang mau bertanya? Kayak Pak Yohanes mungkin udah open cam. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Wah, ini sangat mencerahkan sekali. Izin bertanya. Apabila anak-anak merumuskan masalah itu dalam kalimat tanya bukan pernyataan, apakah itu kemudian salah atau memang kita arahkan saja menjadi sebuah pernyataan? Misalnya kalimat atau rumusan masalah itu diawali dengan bagaimana gitu ya, itu kan sebuah kalimat tanya. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang memang salah atau sebenarnya rumusan masalah itu bisa dinyatakan juga dalam sebuah kalimat tanya? Demikian, terima kasih. Baik, waduh Pak Yohanes bagus sekali pertanyaannya. Jadi kita sharing buat semua ya. Gini, sebetulnya bagian ini belum saya tuntaskan, tapi Pak Yohanes sudah mendahului. Nggak apa-apa, saya jawab gini. Sebenarnya rumusan masalah itu adalah pernyataan Pak yang diikuti dengan pertanyaan penelitian. Itu dia duit tunggal Pak, duit tunggal dia. Tapi seringkali kelirumologinya, itu ilmu kekeliruan. Ya, itu kelirumologinya adalah jadi hilang pernyataannya, yang muncul pertanyaannya. Sebetulnya dinyatakan dulu, baru lanjutkan dengan pertanyaan. Itu namanya research problem statement dan research question. Kan gitu. Gitu Pak. Jadi kalau ditanya salahkah? Ya kalau tegas salah, itu salah, keliru. Tapi kalau untuk di level SMP SMA, saya kira kita pelan-pelan ya. Karena kan saya mengatakan tadi gini, biarkanlah mereka lontarkan, tuliskan ide mereka segala macam itu, baru ntar kita pelan-pelan. Nah, kita beri pengertian pelan-pelan. Nah, mengapa pertanyaan itu dimunculkan setelah itu? Nanti akan saya jelaskan. Gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja dulu Pak. Lanjut ya. Baik. Tunggalnya ini biar kita dapat penjelasan. Nah, gini. Dirangkai dengan research question. Baik. Nah, sekarang masalah atau fakta? Nah, ini nih juga juri akan ngejar-ngejar di sini nih. Seringkali peneliti keliru menyampaikan rumusan masalah.
Sebagai contoh, ya, masalahnya diklaim begini, Sungai Musi di Palembang dalamnya lebih dari 10 meter. Ini pernyataan Pak, ya, bukan hanya kan, pernyataan ini. Apakah ini masalah? Yang kedua, Gunung Semeru Jawa Timur tingginya lebih 3.000 meter. Apakah pernyataan di atas itu masalah? Jawabannya tidak. Ini baru satu komponen, yaitu komponen fakta. Iya kan? Iya kan? Sungai Musi dalamnya 10 meter, ya faktanya begitu. Apa itu masalah? Ya enggak, Tuhan mengasih begitu kok. Masalahnya tanya. Jadi masalahnya apa dong? Kita susah nih berenangnya. Nah, itu masalahnya kan gitu kan? Itu. Gunung Semeru tinggi, lebih 30 meter. Emang masalah? Ya enggak, ya memang tinggi kok Gunung Semeru. Itu faktanya. Apa masalahnya? Pendaki ngos-ngosan, dakinya itu masalahnya kan gitu jadinya kan. Jadi tolong Bapak Ibu juga cukup jeli tapi tidak memaksakan di awal-awal pertemuan itu para peserta didik itu diarahkan agar pada akhirnya dia memahami, oh iya ya, masalah itu ada dua komponen nih, ada fakta, ada kondisi ideal yang diharapkan. Kalau baru ngomong fakta, ya belum kita klaim sebagai masalah. That's fact atau fakta, belum masalah. Gitu. Maka jangankan pelajar SMP, siswa SMA, Pak, Bu, S3 aja belum tentu dengan tepat bisa merumuskan masalah dengan baik, belum tentu. Kenapa? Ini harus dilatih. Maka saya senang dengan CYS dari mulai SMP dibuka cakrawalanya, nanti dia tekun gitu ya, SMA, perguruan tinggi S1, wah keren banget. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah juga kecil hati, Pak, yang lanjut dikit Pak, emang gitu gambarannya. Begitu dibuka ekskul, kelompok penelitian, kelompok ilmiah remaja, nah, yang daftar 200 minggu pertama, minggu kedua 190, bulan kedua tinggal 60, ya kan? Bulan kelima tinggal 12, tahun kedua tinggal 6, ya 6 itu aja ya jadi udah alhamdulillah, ya kan, ya memang nggak gampang. Tapi inilah calon-calon yang akan menjadi peneliti dan mudah-mudahan bangsa ini udah terbuka nih wawasannya dengan ya walaupun dengan sana sini masih ada gonjang-ganjing ya, dengan presiden menyatakan semua yang berbau riset harus di bawah satu lembaga. Sekarang apa? BRIN. Walaupun sekarang gonjang-ganjing kan. Jadi nggak ada tuh Kementerian Kesehatan punya lembaga sendiri, nggak ada, semua dalam BRIN. Gitu ya sekarang ya. Walaupun masih gonjang-ganjing ya, tapi itu bagus kok udah arahnya. Mudah-mudahan siswa-siswa CYS ini terus tekun nanti berkarirnya di BRIN dan mudah-mudahan Indonesia menyongsong era emasnya tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita sudah membuat kebijakan pemerintah dan negara itu berdasarkan hasil riset. Nah, gitu mudah-mudahan. Kalau sekarang belum, masih jauh ya. Kita berdoa aja mudah-mudahan bisa. Balik ke sini ya. Nah, masalah yang hendak diteliti, dicarikan solusinya, biasanya dibedakan jadi dua jenis Bapak Ibu. Apakah masalah itu empirical problem, atau masalah academic problem. Untuk jenjang sekolah menengah, biasanya yang dinilai oleh juri adalah masalah empirik. Gitu. Kalau academic problem itu levelnya udah S2, S3 deh. S1 aja masih susah diarahkan ke empirical problem. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Siswa-siswi Bapak Ibu nanti kalau penelitian itu walaupun ini boleh disampaikan sebagai pengetahuan tapi tidak dituntut sampai ke academic problem. Gitu Bapak Ibu. Setelah masalah dirumuskan dengan pernyataan yang benar, maka selanjutnya berdasarkan rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi, nah ini Pak, beberapa pertanyaan penelitian atau research question. Jadi sebetulnya antara research problem statement dengan research question itu duit tunggal, ya jadi satu. Nah, pertanyaan penelitian adalah bentuk perhatian atau concern peneliti terhadap masalah penelitian yang akan teliti.
Kembali ke rumus tadi ya, P sama dengan E dikurang O kali C kan. Nah, jadi pertanyaan itu sebetulnya wujudnya concern. Makin banyak diajukan pertanyaan penelitian, kita menilai penelitinya semakin menaruh perhatian, semakin concern. Ya, semakin sedikit pertanyaan penelitian, berarti concern makin kecil. Tidak ada pertanyaan penelitian, berarti nggak ada masalah, kan gitu kan? Gitu, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya gini, kalau gitu berapa nih pertanyaan penelitian yang cukup baik, tidak memberatkan peneliti? Bisa nggak pertanyaan peneliti itu 13? Wah berat, berat. Banyak banget. Jangan-jangan 13 itu nanti 13 metode juga gitu ya. Wah berat banget tuh, berat banget. Jadi pertanyaan penelitian itu biasanya yang bagus itu antara 2 sampai 5. Tapi rata-rata 3. 3 tuh udah bagus banget tuh penelitian dengan 3 pertanyaan penelitian. Ada nggak selama lomba CYS itu ya cuma 1 pertanyaan? Ada. Tetapi itu artinya apa? Artinya concern-nya rendah. Gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti kita akan mempelajari contohnya bagaimana ya. Karena kalau tiba-tiba, kalau misalnya gini ya, bagaimana pengelolaan sampah padat di sekitar lingkungan sekolah SMP sekian, nah itu kan nanya ya bagaimana kan. Saya balikin begini, Anda nanya gitu, emang ada masalah apa ya? Nah, berarti kan harus ada statementnya dulu, statementnya kan gitu. Itu sebabnya Pak dan Ibu, pernyataan masalah akan diikuti dengan pertanyaan penelitian. Kalau tiba-tiba nanya, dibalikin sama jurinya, Anda bertanya kayak gitu, memang ada masalah apa sih kan gitu ya? Ya kan? Di mana ini? Apa itu? Bagaimana? Anda nanya itu macam-macam tuh emang ada masalah apa? Nah, kan gitu kan? Nah, itu berarti lagi menggali statementnya. Kira-kira gitu Pak Yohanes tadi yang Bapak yang tanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira ini kita harus istirahat dulu Bu ya? Pas ya, 3:30 ya? Kita break dulu gitu Pak? Iya Bu. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, itu masih baru sesi 1 loh dari penyampaian materi Pak Budi. Tapi yakinlah sesi 2 itu akan lebih menggugah dan membuka wawasan kita. Tapi biar kita nanti lebih naik lagi, lebih fokus lagi, kami berikan waktu istirahat sejenak 15 menit ya Bapak Ibu untuk sholat asar, minum, mau yang sholat asar atau ya kamar kecil mungkin gitu biar ada yang tertahan-tahan lagi, maka break sejenak 15 menit. Mohon karena ini nggak terlalu lama juga, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom room ya. Kalau bisa nggak usah ditinggal, nggak usah ditutup, nggak usah dimatikan, nggak usah leave gitu. Kita akan kembali lagi pada pukul 3.45 ya Pak Budi. Recording stop. Oke, dipersilahkan. Kasih.